Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Claudia Putri Lestari dengan NIM 028 dan saya Jusnani dengan NIM 044 dan saya Dika Randarsna dengan NIM 012. dan terakhir saya Nurinda Delia Junamir dengan NIM 021. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat sebuah program manajemen aplikasi antrian pasien rumah sakit berbasis prioritas. Kenapa harus berbasis prioritas? Nah, karena dalam dunia nyata tidak semua pasien bisa menunggu di waktu yang sama. Ada pasien yang darurat, ada pasien yang hanya sekedar kontrol rutin, dan ada juga pasien yang membutuhkan penanganan cepat. Nah, dalam sistem kami ini, kami tidak hanya membuat sistem urutan nomor urut saja, tetapi kami juga membuat kebutuhan penanganan pasien. Nah, sebelum kita masuk ke bagian teknis, bagaimana menggunakan 3 fungsi utama, kita akan melakukan simulasi bagaimana konsep antrian pasien di rumah sakit. Ayo. Kenapa dek? Mangka konsul om, Apa keluhannya? penandain aku rasa ada mangka om. Boleh saya minta identitas tak? Boleh om. Siapa namanya? Claudia om. Tempat tanggal lahir? Pare-pare om, 22 Agustus 2007. Oh iya, kita ini antrian pertama nih. Silahkan dulu menunggu. Terima kasih om. Iya. Kenapa dek? Apa keluhannya? Bisa saya minta dulu data diri tak? Siapa namanya? Tempat tanggal lahir? Oh iya, kita ini antrian kedua nih. Silakan dulu menunggu di kursi dulu. Kenapa itu? Oh, kita bawa langsung ke ruang tindakan. Saya kasih baring di situ. Ya. Saya sudah cekkan ini. Saya pakai. Kenapa ini dek? Tiba-tiba sesak om. Oh susah. Saya pasangkan di oksigen di. Tapi. Ada di sini dok. Sesak napas dok. Sakit apa Ki? Sesak napas. Mulai dari kapan Ki sesak napas? Berapa jam ini sesak napas Ki, atau berapa menit yang lalu? Sekitar 20 jam. Masih banyak Ki, saya cek dulu. Apa tadi teman kita itu? Sesak napas ada temanku om, pas di kampus bersama Anka. Mau bisa minta data dirinya? BPJS om. Iya. Jadi ini obat dulu saya kasih untuk terlantak karena baru di beberapa menit sesak napas terus saya bawa ke sini Dik. Jadi ada sih obat khusus yang saya kasih untuk dia untuk yang pertama dulu. Di sini saya lihat boleh ke sana teman-teman. Makasih dok. Baik. Dan teman-teman, tadi kita sudah melihat contohnya di lapangan kan. Nah, selanjutnya mari kita tulis bagaimana sebuah program komputer dapat mengatur
Nah, tadi kita lihat di poliklinik ada pasien yang datang pertama kali. Nah, di program Python, data awal pasien itu kami simpan dalam array. Nah, array ini berisi daftar pasien dengan atribut ID, nama, dan status. Nah, selanjutnya itu kita masuk di bagian linked list. Linked list ini berfungsi sebagai pengatur antrian pasien, di mana data yang di array tadi dimasukkan ke dalam linked list. Kalau pasien statusnya biasa, dia ditambahkan di belakang antrian, tetapi kalau pasien dengan status darurat, dia langsung ditempatkan di depan. Contohnya tadi, ada 3 pasien biasa dulu, lalu tiba-tiba datang pasien dengan status darurat. Nah, program dengan otomatis menaruh pasien darurat di posisi awal. Seperti ini tertera di output. Antrian awal itu hanya 3 orang, sampai antrian dengan ID P003. Setelah masuk pasien darurat, ID dengan P004 langsung berada di posisi awal sebelum 001. Nah, jadi fungsi tampilkan antrian ini digunakan untuk melihat daftar pasien saat ini. Sedangkan kalau layani pasien untuk memanggil pasien dari depan antrian. Jadi logikanya sama dengan aksi nyata di poliklinik tadi. Pasien darurat langsung didahulukan. Nah, selain itu, kami juga menambahkan fungsi rekursif. Fungsi ini untuk mencari pasien berdasarkan ID-nya. Cara kerja fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri sampai menemukan pasien yang dicari. Kalau sudah ketemu, program ini akan menampilkan data pasien tersebut. Nah, untuk cara kerjanya itu, untuk time kompleksinya itu, yang pertama ada tambah pasien biasa, kita menggunakan ON karena harus mencari posisi belakang. Dan yang kedua itu tambah pasien darurat dengan O1 langsung masuk ke depan. Dan yang ketiga itu untuk melayani pasien O1 juga karena selalu ambil dari depan. Dan yang keempat cari pasien dengan rekursif itu dengan ON karena kita harus cek satu persatu. Jadi program ini bukan hanya jalan tetapi juga bisa dianalisis dari sisi efisiensi. Setelah kami menjelaskan bagaimana program kami berjalan, sampailah kita di bagian akhir dengan menarik kesimpulan bahwa memanfaatkan struktur data sederhana seperti array, linked list, serta logika rekursif, sistem antrian pasien dapat berjalan secara efisien. Hal ini membuktikan bahwa teknologi bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam pelayanan kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.